Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman praktikan geomorfologi kelompok 3. Sekarang kita bahas ini ya. Sebenarnya kalau misalnya di materi ini merupakan praktikum terakhir, tapi nanti kayaknya di minggu depan ada ini deh satu lagi praktikum offline tentang fotogrametri. Selanjutnya kita langsung aja ya bahas ke PPT. Share screen, jendela. Ya. Jadi ini tadi udah kuisnya. Nah, ini mengenai peta geomorfologi. Ini yang kayak kemarin, informasi geomorfologi yang terdapat di lapangan dapat disajikan dalam bentuk peta geomorfologi menurut si Bars et al. Pada tahun 1979. Terus, peta geomorfologi merupakan hasil integrasi atau gabungan dari pemetaan ketiga ini, morfografi yang sudah kita pelajari ya minggu kemarin, terus morfometri dan morfogenesa. Nah, mungkin morfogenesa ini akan kita bahas di minggu ini juga. Ini kemarin udah belajar untuk morfografi, morfometri, bisa morfogenesa. Jadi morfogenesa ini ada 3 aspek penyusunnya, yaitu pertama batuan penyusun atau litologi. Misalnya pada area vulkanik terdapat kan litologinya tuh batuan beku. Terus ada jenis tenaga endogen dan eksogen. Ini nanti kita bahas di slide selanjutnya. Terus untuk tahapan sederhana pembuatan peta geomorfologi, karena yang step 1 ini kita udah lakukan ya di minggu kemarin. Kita udah buat aspek dari peta morfometri, morfografi, dan pola pengaliran sungai. Selanjutnya kita menentukan aspek morfogenesa. Setelah itu kita berikan keterangan unit geomorfologi. Terus juga berikan nama satuan geomorfologi berdasarkan tata cara penamaannya. Ini kemarin juga udah kita pelajari. Terus warnai peta menggunakan acuan satuan geomorfologi berdasarkan tabel morfogenesa dengan cara mengikuti kontur. Jadi warnainya ngikutin kontur. Kalau misalnya dilihat dari borang teman-teman kemarin yang morfografi, kebanyakan udah benar ya untuk ngikutin kontur semua. Nah, ini morfogenesa. Jadi morfogenesa merupakan asal-usul terbentuknya permukaan bumi, seperti bentuk lahan perbukitan atau pegunungan, bentuk lahan lembah atau dataran. Terus juga proses yang berkembang pembentukan permukaan bumi, yaitu ada proses eksogen dan proses endogen menurut Van Zuidam 1985. Nah, ini ada bentuk lahannya ada yang untuk denudasional ini nggak kita pakai ya. Karena denudasional ini dia terlalu umum. Jadi dia denudasional ini mengenai terjadinya erosi. Padahal kalau misalnya erosi mah di berbagai bentuk lahan ada. Jadi kayak di sungai ada erosi, di aulyan juga ada erosi. Jadi kita nggak pakai bentuk lahan denudasional. Nah, untuk kelas genetiknya misalnya ketemu nih bentuk lahan asal struktural. Kemarin kan udah belajar ya struktural. Nah, nanti kasih simbol warnanya warna ungu atau violet. Terus untuk bentuk asal gunung api warna merah. Terus untuk yang lautan atau marine bentuk lahannya warna hijau. Terus ketemu bentuk lahan sungai warnanya biru tua. Terus untuk glasial atau es bentuk lahannya biru muda. Aulyan atau pesisir bentuk lahannya kuning. Untuk kars bentuk lahannya warna jingga atau orange. Nah, kita bahas morfogenesa. Tadi ada 3 aspek ya penyusunnya. Pertama endogen. Endogen ini merupakan morfostruktur aktif, yaitu misalnya si endogen ini contohnya seperti vulkanisme, patahan, lipatan, gunung api, pegunungan antiklin, lereng, dan lereng patahan. Nah, ini kan terjadi gara-gara adanya gaya aktif ya yang ada di bawah permukaan bumi. Misalnya kan terbentuknya vulkanisme kan karena ini misalnya terbentuknya gunung api karena subduksi ya.
kayak gitu. Terus ada juga proses eksogen, yaitu proses dari luar. Jadi misalnya contohnya gerakan angin, air atau es, gumuk pasir, dataran fluvial, sedimentasi atau gurun. Ini biasanya lebih arah ke erosi atau pengendapan untuk eksogen. Terus ada litologi, litologi batuan penyusun. Jadi misalnya yang tadi dibilang, kalau misalnya di struktural misalnya, struktural kan batuannya batuan yang lebih ini ya, lebih tertekan, bisa terbentuk metamorfisme. Terus kalau misalnya di vulkanik, litologinya pasti batuan beku. Terus kalau di daerah kars, litologinya batu gamping, kayak gitu. Simpel. Terus lanjut lagi, ini ada penjelasan lebih dalamnya lagi. Jadi proses eksogen adalah proses yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar bumi seperti iklim, biologi, dan artifisial menurut Van Zuidam 1985. Nah, secara garis besar proses eksogen diawali dengan pelapukan batuan. Jadi misalnya pada batuannya mengalami pelapukan, terus kalau udah mengalami pelapukan batuan menjadi tanah dan terkikis. Nah, ini dianggapnya kalau tanah terkikis degradasional. Terus terhanyutkan atau tertransportasi, lalu terendapkan atau agradasional. Kayak gitu. Terus proses eksogen biasanya terbentuk pada bentang alam kars. Kan kalau misalnya di bentang alam kars itu kan ini ya mudah larut. Kemarin kita udah pelajari batuan gampingnya mudah larut kalau misalnya kena air hujan lama-lama kayak gitu. Jadi terkikis. Terus untuk bentang alam Eulian dia lebih arah ke pengendapannya lebih banyak, jadi terbentuknya gumuk pasir seperti itu. Terus bentang alam denudasional kita nggak perlu karena kita nggak pakai. Terus ini ada morfogenesa proses endogen. Ini dipengaruhi oleh kekuatan atau tenaga dari dalam kerak bumi. Terus juga proses dari dalam kerak bumi, contohnya kegiatan tektonik. Misalnya tektonik kan bergerak menghasilkan patahan atau sesar, terus pengangkatan atau lipatan, dan juga kekar-kekar yang terbentuk. Selain kegiatan proses tektonik, kegiatan magma juga ini termasuk dalam proses endogen. Misalnya terbentuk intrusi atau kayak seal amadite, kayak gitu. Mungkin teman-teman paham kali untuk endogen sama eksogen ini. Kita lanjut lagi. Sebelumnya ada yang mau ingin bertanya? Sampai slide ini, sampai slide endogen. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Terus ada interpretasi bentang alam pada peta. Jadi pada suatu peta topografi, foto udara atau cetak satelit memiliki ciri-ciri khusus atau karakteristik tertentu. Misalnya pada bentang alam yang terjadi perbukitan intrusi, dia ada karakteristiknya. Misalnya karakteristiknya bentuk perbukitan menyerupai kubah. Terus kalau misalnya yang bisa kita pahami ya di sini. Terus pola aliran radialnya, pola alirannya radial sentripetal. Terus juga bentuk lerengnya relatif cembung. Kalau misalnya ini bisanya dilihat dari ini ya, dari foto udara atau citra satelit kalau yang kayak gini. Terus garis kontur pada peta topografi relatif rapat. Ini bisa kita lihat di garis kontur. Nanti kalau misalnya pegunungan apa namanya bagian perbukitan intrusi itu dia rapat-rapat konturnya. Terus kalau misalnya bentang alam gunung api vulkanik, ini kalau misalnya dilihat dari foto udara atau citra satelit, dia bentuk pegunungannya kerucut, terus pola alirannya radial. Misalnya dari radial tuh dari ini ya, dari puncak gunungnya sampai ke bawah ke lereng sampai kaki gunungnya gitu. Terus memiliki kawah dan lubang kepundan, kawahnya tahu kan. Terus garis kontur umumnya rapat juga. Ini sebenarnya banyak ya apa namanya interpretasinya, karakteristiknya kayak bentang alam struktura pelipatan, bentuk perbukitannya memanjang, pola alirannya paralel dan rektangular. Untuk menentukan bentang alam struktural ini juga penting kita melihat dari pola aliran ya. Bukan struktural aja sih, kayak di semua bentang alam. Kayak misalnya struktural, vulkanik kayak gitu kan. Vulkanik kan kelihatan kan radial ya. Terus garis konturnya relatif renggang kalau untuk struktural. Bedanya itu.
Mungkin ini bisa dibaca-baca aja teman-teman ya. Emang dia mirip-mirip sih perlipatan sesar normal naik. Makanya nanti kalau pas nanti teman-teman ngerjain laprak sambil dilihat citra satelitnya. Terus di sini juga karakteristik pada tiap bentang alam dapat diakses pada link berikut. Kita coba buka dulu ya. Nah, ini jadi ada klasifikasi karakteristik ya. Di sini ada warnanya jadi simbolnya kalau misalnya nih misalnya ketemu ini kawah gunung api. Kawah gunung api ini ditandai warna merah, karakteristiknya dasar depresi cekung datar hingga curam, dinding yang curam hingga sangat curam, tersayat menengah. Nah, ini banyak banyak banget nih buat referensi buat ngerjain aja sih. Terus kalau misalnya bentuk lahan asal kars, ini ada kars ini dataran tinggi, topografi yang bergelombang kuat dengan sedikit depresi hasil pelarutan dan lembah mengikuti karena ini nanti pas ngerjain lapak bisa dibaca-baca aja, jadi bisa tahu apa unit geomorfologinya. Ya, banyak banget. Lanjut dulu ya ke PPT. Jadi kita udah sampai sini ya, misal bentuk alam struktural, sesar geser. Ini terlihat ada bentuk perbukitan berbelok atau tergeser, pola alirannya rektangular, bentuk lereng lurusnya tidak beraturan, garis konturnya renggang sampai rapat. Jadi ini apa objektifnya untuk praktikum ini, kita dapat mewarnai masing-masing area pada kafling yang sesuai klasifikasi kelas genetik oleh Van Zuidam. Jadi warnanya nanti sesuai ini ya, kayak gini. Warnanya bisa dapat bentuk lahan struktural, gunung api, nanti warnanya sesuai ini. Nah, ini contoh outputnya kalau misalnya udah jadi peta geologi regional ini ya. Ini terdapat informasinya itu terdapat litologi batuan. Ini kalau misalnya kita lihat informasi litologi batuan yang ini nih. KBV, satuan breksi vulkanik. Berarti dia batuannya batuan dari vulkanik. Terus kalau misalnya yang biru ini TMBG, satuan batu gamping klastik. Berarti ininya apa namanya? Litologinya batu gamping. Terus yang warna hijau ini satuan batu lanau sisipan batu pasir. Berarti dia terdapat batu lanau sama batu pasir sandstone. Berarti sedimen di yang hijau ini. Terus juga terdapat strukturnya. Strukturnya kayak misalnya di bagian sini ada sesar. Sini juga ada bagian sesar. Di sini ada bagian sesar juga. Terus bisa kita tahu ada strike dip-nya. Yang strike dip-nya kayak gitu. Terus dibikin penampang juga. Dibikin penampang yang ini ya, penampangnya yang ungu ini sampai sini. Jadi ditarik garis penampang. Jadi yang perlu kita tahu bahwa kalau misalnya peta geologi, teman-teman jangan lupa masukin untuk arah mata anginnya, terus judul dari peta geologinya. Terus ini kan kalau misalnya di Borang kayaknya udah ada ya skalanya, skala. Terus legenda juga perlu dimasukin, jadi legenda isinya ini apa namanya litologi, tapi nanti legendanya teman-teman gak usah pakai yang ini untuk yang peta geologi regional. Nah, legendanya pakai yang ini. Yang ini legendanya. Jadi ya kayak gini aja bentukannya.
ada arah mata angin, judul, sama legenda. Dulu sebelumnya kita lanjut lagi. Ini kemarin udah kita bahas ya, memperhitungkan aspek untuk penamaannya morfografi, morfogenesa, morfometri. Nah, di sini tuh salah. Jadi yang benarnya menjadi satuan perbukitan struktural landai. Satuan perbukitan. Perbukitan ini menandakan morfografi, struktural menandakan si morfogenesa. Terus untuk landainya ini apa ya? Menginiin morfometri, mengindikasikan morfometri. Ini juga sama, satuan perbukitan vulkanik curam. Satuan selalu masukin ya, kalau misalnya penamaan. Di sini perbukitan sama dari morfografi, vulkaniknya morfogenesa, curamnya dari morfometri. Gitu-gitu, kira-kira gitu penamaannya. Kita lanjut lagi. Nah ini mungkin untuk penamaan tadi udah ya kayak gini. Satuan perbukitan struktural berlereng landai, boleh tambahin berlereng ya. Ini juga vulkanik berlereng curam. Ini struktural berlereng agak curam. Nah, untuk aspek morfografi yang perlu dimasukin ketiga ini, bentuk lahannya, perbukitan, misalnya kelihatan perbukitan, perbukitan tinggi. Terus untuk bentuk lembahannya, nanti bisa lihat dari konturnya, ada yang tajam, ada yang begini. Nanti bisa bedain U tumpul sama U tajam, terus V tumpul sampai V tajam, atau V tumpul sampai V tajam juga. Biasanya kalau di vulkanik, dia ini ya pokoknya dia V tumpul sama tajam. Terus untuk struktural dia lebih arah U sama sungai, dia U juga. Terus untuk pola pengaliran yang nanti misalnya di satuan perbukitan struktural ini, misalnya di bagian sini teman-teman lihat apa namanya, pola pengaliran apa aja di bagian sininya aja. Nanti kalau misalnya ketemu di sini ada dendritik, berarti nanti tulis dendritik kayak gitu. Terus untuk morfometrinya, teman-teman bisa masukin misalnya pada di daerah yang struktural ini elevasinya tuh dari berapa sampai berapa. Sini masukinnya dari yang ini ya, terendah sampai tertingginya elevasinya. Sama untuk di vulkanik juga, misalnya di daerah sini vulkanik, teman-teman masukin lihat konturnya tertinggi sama terendah untuk elevasi. Terus untuk kemiringan lereng, karena teman-teman kemarin udah ngerjain di laprak ya, berarti masukin aja kemiringan lereng dari terendah sampai tertinggi pada bagian yang sini struktural ini. Kayak gitu. Terus untuk kelas lerengnya, kan kemarin udah ngerjain morfometri juga ya. Rata-rata pada bagian sini tuh dia bersifatnya landai, curam kayak gitu. Dimasukinnya misalnya rata-ratanya emang landai, ya udah berarti kelas lerengnya landai. Terus untuk morfogenetiknya endogen, apa namanya? Endogen ini misalnya kalau misalnya di sini kan ya terbentuknya endogennya akibat proses vulkanik. Sedangkan di sini struktural, ya udah tulis saja struktural vulkanik. Kayak gitu. Terus untuk eksogennya kalau misalnya kita bayangin pasti apa di daerah struktural tuh pasti terjadi erosi sama pelapukan. Sama di vulkanik juga dia mengalami erosi pelapukan kan karena angin sama air juga, sungai yang terbentuk di vulkanik juga gara-gara erosi. Terus ini untuk litologinya teman-teman masukin aja. Dia ada misalnya ada batu lanau, batu lempung, karena kan struktural ya. Struktural dia bisa terbentuk sedimen, jadi batu lanau, batu lempung, batu pasir kayak gitu. Terus untuk vulkanik bisa di batuan beku, breksi polimik sama breksi monomik ini merupakan salah satu dua ini ya dari piroklastik. Terus si ini nggak usah di nasional, kita nggak pakai. Nah, kita lanjut lagi. Nah, terus di sini tuh ada tambahan ini ya, kolom ini unit geomorfologi. Jadi perbedaan pemetaan geomorfologi dari tahun kemarin tahun 2000 berapa ya, 19 gitu.
atau 18 dia tuh belum pakai unit geomorfologi nih. Sedangkan kalau misalnya dari angkatan 2020 tuh udah pakai kolom unit geomorfologi. Ini mengikuti aturan Bramantio dan Bandono ya. Mungkin udah diajarin sama Mbak Rani atau Pak Suki mengenai ini ya, penamaan unit geomorfologi. Misalnya punggungan aliran lahar Cihapit, berarti dia di daerah Cihapit. Nah ini gue lupa apa namanya penamaannya. Mungkin teman-teman bisa di review lagi ya apa namanya materi yang mengenai kolom unit geomorfologi ini yang mengikuti aturan Bramantio dan Bandono. Pokoknya yang belakangnya ini menggambarkan dia berada di daerah mana. Kayak gitu. Terus lanjut lagi. Ini apa ini ya? Nih, di sini satuan denudasional tidak digunakan karena pada prinsipnya semua bentuk bentang alam mengalami proses denudasional atau pelapukan erosi gitu. Oh, ini untuk penamaannya juga satuan perbukitan struktural berlereng curam agak curam. Namun penamaan morfonya dibentuk dalam bentuk range. Tunggu. Oh, ini boleh dibentuk range ya. Jadi kalau misalnya dia curam sampai landai, ya udah berarti satuan perbukitan tinggi vulkanik berlereng curam atau landai. Tapi kalau menurut gua lebih bagus ini aja kayak satu gini aja. Kalau misalnya dibuat range itu sebenarnya kayak agak membingungkan atau rancu gitu. Lanjut lagi. Nah, ini output yang dihasilkan ya apa namanya dari praktikum geomorfologi ini. Jadi dengan menggabungkan morfometri, morfografi, dan morfogenesa kita bisa membentuk peta geomorfologi. Nanti diwarnain kayak gini, ini diwarnain apa namanya tabelnya, terus dimasukin legenda dari satuan geomorfologi yang ada tabel di sini mungkin yang lengkap. Nanti teman-teman bisa ngikutin tabel ini ya. Kayak gitu. Terus jangan lupa ngasih legenda warnanya. Ini kan baru ininya doang ya, baru apa namanya? Legenda dari karakteristik geomorfologinya satuannya gitu. Nanti jangan lupa kasih legenda warna ya, misalnya yang satuan perbukitan struktural kasih warna di sini. Kayak gitu. Ini lanjut lagi. Ini contoh peta geomorfologi ya. Ini tabelnya untuk yang sekarang ada tambahan yang tadi yang unit level menurut Bapak Bramantio dan Bandono. Terus ini tadi udah dijelasin. Lanjut lagi apa ini ya? Oh, ini penambahan simbol untuk data longsoran. Jadi ini ada data longsoran kayak gini simbolnya. Terus ada juga contoh area penambangan, lambangnya begini. Ini longsoran. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke borang. Borang ya. Sebelumnya ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Berarti kita apa lapraknya bikin legenda itu ya kak, tugasnya ya kak lapraknya. Iya, betul. Jadi tugas lapraknya kan kemarin kan udah yang ngerjain yang kata si coupling yang kaintan itu. Nah, itu udah ngerjain morfometri, morfografi. Nah, sisa kalian tentuin aja morfogenesanya apa, terus nanti baru dibikin peta geomorfologi gitu. Nah, kayak gini. Peta geomorfologi kan bukan sama kayak gini kak? Apa? Bedanya apa sih kak? Peta morfologi bukan yang kemarin juga? Mirip sama morfografi ya, mungkin. Iya. Nah, iya. Jadi ngelihatnya aspeknya dari itu aja sih, dari morfografi untuk petanya. Tapi morfometri di sini gunanya buat masukin ke legenda gitu.
Tapi kalau warna tinggal ikutin warna yang morfo aja kan ya? Iya benar, Morfo. warna yang tadi legenda morfogenesanya. Warna yang mana Oh, sih tadi? Nah, yang ini. oh ikutin warna ini aja. Iya, benar. Hmm. Kayak gitu. Gua stop sharing dulu. Tunggu ya, lagi dicari file. Visualizer aja ya. Nah, ini peta geomorfologinya. Kemarin pakai yang ini ya, untuk borang ya. Bener pakai yang si, kalau nggak salah iya benar ini ya, buat borang. Jadi ini sisa di iniin aja, ditentuin aja. Kan kemarin udah ngerjain ini ya, morfometri, morfografi, sisa tentuin aspek morfogenesa. Kayak gitu. Mungkin kan kelihatan di sini kan pada daerah apa ya? Vulkanik ini kayaknya, apa namanya, pada bagian gunung api gitu, lerengnya tinggi, terus konturnya rapat-rapat, sama ada terdapat struktural juga gitu. Ada yang dibingungin nggak? Bapak jadi borongnya kita ngapain kak? Jadi borangnya kayak warna ini nih. Warnain morfogenesanya aja. Iya, kan Oh, tadi kan jadi udah sesuai sama morfografi kemarin ya. oh, Ya udah sisa tinggal ngikutin aja. kan beda kan kak warna morfografi sama morfogenesa. Iya, sisa bedain warnanya gitu. Oh, oh berarti borongnya warnain doang aja ya kak? Borangnya warnain aja, sama masukin legenda ya. Legendanya masukinnya yang Oh kayak gini. itu ya, yang Mm, morfogenesa ya? iya, yang gini. Hmm. Sama tentuin giniannya diisi aja. Udah sih itu aja paling untuk Lapraknya apa kak? peta Lapraknya apa nih? geomorfologi. Lapraknya ini mengenai, bentar, Bukan ah, eh, untuk lapraknya lupa di mana ya. Oh, ini kapin. Nah, lapraknya pakai yang ini ya. Sama. Jadi diwarnain peta geomorfologinya. Kan kemarin kan udah nentuin kan aspek-aspek morfografi, morfometrinya. Ya udah sisa sama sih pengerjaannya kayak gitu juga. Nanti dibikin legenda. Ini udah ada arah mata anginnya. oh jadi yang tadi borang pakai itu ya kak, pakai PTM borang ya kak? Keren sama saya. Enggak, pakai yang apa namanya? Yang tadi, yang di borangnya. Kayak gitu sih. Ada yang mau ditanya? Paling datanya paling dipanjangin kali kak Sabtu kayaknya kurang deh. Deadline-nya untuk borang kapan ya? Kayak kemarin aja kali ya, hari Senin ya, Senin malam ya. Untuk lapraknya hari Jumat. Tapi tergantung pengumpulan. Kalau ya belum, pengumpulannya belum ada, berarti bonus buat kalian. Gitu. Oke kak. Hmm. Ada lagi yang mau ditanya, teman-teman? Kalau nggak ada, kita ini aja. Bentar.
Tunggu ya. Air dan mau Gimana? nanya, Iya boleh boleh. tapi mau nanya yang laprak minggu kemarin boleh nggak Kak? Boleh boleh. Gimana? Itu jadi gimana gitu? Ini Kak, bingung yang di Excel itu kan Mm-mm. yang panjang garis langsung dikali yang skala 25.000 ya Kak. Nah, itu tuh pakai yang itu langsung atau kita harus nyari D-nya manual kayak dan ajarin kemarin Kak? Gue saran pakai yang manual aja sih. Soalnya Yang kalau yang pakai skala yang 25.000 itu rancu kadang. iya Kak, beda juga hasilnya. Iya kan? Kalau Beda kan? Heeh, jadi disaranin yang manual aja. iya, iya, oke. Oke, Kedengeran. semangat ya Oke, teman-teman ya. thank you Kak. Iya. Terus mungkin apa lagi ya? Oh iya, untuk yang borang, tunggu. Yang borang kan kalian kan nanti bingung ya untuk nentuin morfogenesanya dari mana. Nah, kalian bisa lihat dari sini nih. Ini kan sama ya kalau nggak salah ya. Iya sama kan ininya. Nah, kalian bisa lihat dari sini deskripsi satuan geologi. Jadi pengen tahu litologinya kayak baca aja dari sini. Satuan Breksi. Tunggu ada yang masuk. Berarti warnanya itu nggak sih Kak? Kan itu udah vulkanik gitu Kak. Ini kayaknya belum sama deh sama yang tadi. Warnanya pakai yang ini tetap. Ini dia soalnya peta geologi. Ini peta geologi bukan peta geomorfologi. Kayak gitu. Warnanya tetap pakai yang ini nih. Yang sesuai yang ini. Oh, Jadi lihat litologinya bisa lihat dari sini ya. Nah, lihat dari sini saya satuan breksi vulkanik berarti daerah sini vulkanik, terus bagian sini batu gampingan semua. Terus di bagian sini sini sorry batu yang sini batu gamping, yang sini baru batu pasir. Kayak gitu. Nah, terus juga untuk indikasinya teman-teman nanti gue lupa filenya di mana ya. Nah, untuk indikasinya misalnya kan nanti ada di filenya tuh ada file ini ya KMZ dari Google Earth. Jadi teman-teman bisa lampirkan hasil interpretasi unit geomorfologi kaflingnya gitu. Jadi misalnya di kafling yang Bang Dandi tadi ketemu kayak bukit intrusi lakolit batur. Ya udah nanti dimasukin ke ini aja ke Word terus dijadiin PDF buat jadi laporan hasil interpretasi. Jadi nggak ngelihat dari interpretasi dari peta doang, jadi lihat dari Google Earth juga kayak gitu. Ini ada bukit satu, Jawa satu Barat aja ya nih. Kak, cuma Nah, satu gambar doang. gitu. Ini untuk sekilas kayak gini deh jadinya. Tuh. Udah sih Satu kayak gambar gitu aja kan doang Kak. untuk borang. Tapi kan Gimana? berarti kita legenda juga bikin ini kayak yang tanda kayak misalnya ada apa sesar gitu. Kayak gini, sesar kayak gini. Hmm, Ini boleh gini sih, ya. tapi mungkin Oh, jadi nilai tambahan aja kalau mau bikin kayak gini. Sesar oh, apa oke. namanya tanda-tanda. Cuma aspek utamanya cuma legenda dari yang Cuma ini lagi doang yang yang di itu doang BPT. Kak. Legenda yang oh, ya. Iya yang ini doang. Hmm. Satuan geomorfologi. Udah sih segitu doang. Ada lagi yang mau ditanyain? Terus oh iya untuk
peta yang si ini ya, yang coupling. Gue takutnya kalian bingung di ini sih, ditentuin litologinya gimana. Jadi teman-teman bisa ke, kan misal udah ngerjain nih, bisa ke Google Earth-nya aja. Terus ke kafling yang Intan ini. Nah, ini kan ini daerah sini kita bisa lihat kan dia deket sama sungai nanti, deket sama sungai, deket sama laut. Bisa jadi litologinya daerah sini Batu Gamping. Kayak gitu sih. Di sini sih terlihat nggak ada yang dataran tinggi ya. Maksudnya nggak ada yang kayak pegunungan. Daerah dataran rendah sih ini. Nanti bisa di ini aja, diinterpretasi aja untuk ininya, litologinya. Kan litologi juga bisa lihat dari apa, tenaga eksogen endogennya. Mungkin dari endogennya kali. Kalau Gitu ini bentuknya link gimana. ke Google Earth-nya udah ada di drive ya, Kak? Iya, kayaknya udah ada. Oke. Udah, mungkin itu aja sih. Apalagi ya yang bisa bingung. Udah, morfografi, morfometri aman. Paling untuk yang tadi doang morfogenesanya, untuk litologi batuannya nanti sesuai interpretasinya aja. Jadi misalnya di bagian apa namanya, di bagian pesisir kan bisa aja terdapat batu gampingan kan, kayak gitu. Udah, mungkin segini aja. Ada yang lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, cukup sekian aja apa namanya praktikum hari ini, yang praktikum geomorfologi. Kalau misalnya ada yang bingung boleh chat gua aja, ditanya di PC atau di grup juga nggak apa-apa. Udah, sekian, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir ya. Nanti untuk kalian apa namanya, ini juga ada recordnya ya, record dari apa namanya praktikum hari ini, jadi bisa dilihat-lihat lagi gitu. Thank you semua ya, terima kasih. Kalau misalnya ada kesalahan kata atau gue kurang jelas penjelasannya, mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Boleh Masih, Kak. cabut semua. Thank you, Kak. Kasih Kak. Ayo, sama-sama.